Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku di channel ini bakalan cerita atau sharing mengenai berbagai hal. Dan buat hari ini bakalan sharing tentang perbedaan dari rumah subsidi dan rumah komersil. Buat kalian yang belum tahu apa sih perbedaannya, atau kalian yang lagi cari-cari nih rumah di tahun ini, punya goals buat punya rumah di tahun ini, atau yang udah nabung buat DP ini itu, bisa kalian simak sampai akhir. Jadi perbedaan rumah bersubsidi dan rumah komersil itu terletak pada beragam hal ya. Yang pertama dari tipenya, dimana rumah komersil itu beragam sampai ada yang kecil dan luas gitu ya. Kalau subsidi itu rata-rata di tipe 36. Kemudian untuk lokasinya biasanya rumah komersil itu sangat strategis di pusat kota banget gitu ya, pusat aktivitas. Tapi kalau di rumah subsidi biasanya agak pinggir kota lah ya. Dan selain itu juga buat harganya rumah komersil tentu lebih mehong, lebih mahal, dan rumah subsidi lebih murah karena ada bantuan dari pemerintah. Karena Indonesia itu sebagai salah satu negara yang memprogramkan untuk rakyatnya memiliki rumah, jadilah ada KPR itu sendiri. Nah, buat kalian yang lagi cari-cari info mengenai perumahan, kebetulan nih sharing ya, beberapa bulan ke belakang sama kayak gitu, sering baca tuh pamflet-pamflet baliho di pinggir jalan ya, DP 5 juta langsung punya rumah, 10 juta langsung punya rumah. Wah, ketika mendengar itu, wah iya ya, mending kita di masa muda sekarang mending investasiin buat punya rumah lah ya, segala penghasilan kita itu dibanding yang lainnya. Ya, once upon a time gitu, pada suatu hari gitu ya, kita lagi jalan-jalan gitu di motor, terus lihat banget pamflet DP 5 juta, DP suka-suka bisa punya rumah. Wow, jiwa belum punya rumahku bergejolak. Apakah benar? Tapi sering banget gitu baca kayak gitu, tapi kayak dalam pikirannya tuh kayak, masa sih cuma segitu, kayaknya banyak perintilan-perintilan lainnya. Karena ketika itu udah di ujung rasa penasaran, jadi kita coba cari tahu ke salah satu perumahan yang ada di pinggir kota Sukabumi. Nanti kita bakalan sharing ya perumahannya kayak gimana, lokasinya kayak gimana. Terus kita tanya-tanya lah gimana ini prosesnya A I U E O. Ya Mbak, katanya DP-nya cuma 5 juta aja udah bisa. Nanti kita pengajuan ini itu panjang banget intinya ya gitu. Ada pemeriksaan sama bank dan lain-lainnya, tentunya ya pasti ada pemeriksaan keuangan kita aman atau enggak. Nah, kemudian nanti sampai pegang kunci itu, kita itu kalau dikumpulin gitu ya perintilannya harus bayar sekitar 30 juta. Iklan yang menyatakan cuma 5 juta, cuma 10 juta itu cuma kayak pancingan kali ya, supaya kita lihat dulu, tanya dulu gitu. Dan ketika kayak gitu, karena mempertimbangkan lokasinya yang strategis, nggak jauh-jauh amat dari pusat kota Sukabumi, terus kebetulan nih lagi butuh banget tempat buat mengembangin usaha. Buat kalian yang lagi cari kaos dakwah, bisa kalian follow akun sepertiku adinata.p. Di sana ada kaos-kaos dakwah ya. Nanti linknya disimpan di deskripsi. Ya, kok jadi kesana. Ya, jadi intinya kita butuh tempat buat usaha. Sementara kalau kita ngontrak, pikirannya wah, ngontrak dengan biaya yang tinggi, terus kayak nggak merenah gitu kalau mau diubah ini, ubah itu. Ya udahlah, kita bismillah lah, kayaknya bisa deh, kita cobain aja ini gitu ya. Pertama kita pengajuan, lumayan agak lama sih pengajuannya, soalnya buat ditinjau sama bank dan lain-lainnya. Kayak pengajuan ketidakpemilikan rumah, pengajuan lain halnya lah, banyak banget ininya, kayak didata gajinya berapa, terus kayak didata istrinya misalnya kerja juga atau enggak, kan didata semua hal. Kemudian beberapa bulan kemudian baru kita ada info nih, Mas Om ini nih Mbak Mas, sepertinya sudah lolos screening dari banknya, berarti tinggal ijab dan kabul. Nah, ketika ijab kabul itu kita pelunasan yang
untuk 30 juta itu sebelumnya kan kita udah bayar DP 5 juta, jadi sisanya 25 juta buat sampai dapat kunci ijab kabulah dan ijab kabul sama bank, kemudian kayak ada pernyataan dari notaris ini itu lah ya. Intinya kita keluarlah itu 30 juta sampai dapat kunci. Nah, setelah kita dapat kunci, kita tinjau lagi nih di rumah kita itu ternyata belum layak buat huni. Jadi ada banyak hal yang harus kita benerin, mulai dari WC, mulai dari bagian depan, bagian belakang, dimana ketutup bagian belakangnya dan lain-lainnya. Jadi itulah tadi ceritaku tentang permulaan pengajuan KPR rumah bersubsidi. Nanti bakalan di tur kali ya rumahnya dalam kondisi seperti apa, soalnya sekarang sedang masa perbaikan untuk layak huni. Buat kalian yang lagi cari-cari info rumah, buat kalian yang lagi punya impian buat punya rumah atau buat kalian yang lagi nabung buat uang muka rumah, semoga ini bermanfaat dan kalian jangan gampang terkelabui dengan DP yang murah, karena banyak banget rencananya. Tentunya kita harus siapin tabungan yang banyak untuk rumah impian kita. Jadi cukup sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.